Bab 776, Berita Hidup dan Mati. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Orang-orang dari Wan Jianmen. Xiao Yan perlahan menatap Xiuqi, jelas dia tidak tahu banyak tentang generasi muda dari sekte super lainnya. Xiao Yan, Wan Jianxian ini sekarang adalah pemimpin sekte super. Dua murid di bawah ini seharusnya adalah orang-orang di sekte tersebut. Melihat seperti apa mereka, situasi seperti apa yang harus dihadapi. Qin Xin berpikir sejenak dan berkata, mengenai ini, dia jelas tahu banyak. Turun dan lihat. Xiao Yan bertanya dengan ragu-ragu, menunggu jawaban Xiuqi. Turun dan lihat, orang-orang Wan Jianmen selalu sopan dan setia, dan mereka layak diperjuangkan. Setelah Xiuqi selesai berbicara, dia langsung terbang turun, dan yang lainnya mengikuti. Dua orang di tanah adalah kekasih masa kecil Song Yue dan Hong Qian. Keduanya meninggalkan Wan Jianmen dan bergegas ke reruntuhan, tetapi mereka berhenti tepat setelah memasuki hutan belantara. Tulang tubuh Hong Qian sangat sensitif terhadap gas khusus ini, jadi menjadi sangat lemah setelah memasuki tubuh. Ini membuat Song Yue cemas. Song Yue awalnya ingin membawa Hong Qian kembali. Bagaimanapun, reruntuhan itu penting, tidak sepenting kekasihnya, tetapi Hong Qian menghentikannya. Tidak, saya baru saja melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah membaik setelah menelan pil obat, jadi dia segera menyapa mereka. Yang mulia, Xiao Yan dan kelompoknya perlahan mendarat di tanah, dan Xiao Yan adalah yang pertama berbicara dan bertanya. Adapun Mu Yingying dan yang lainnya, Xiao Yan masih memiliki pandangan ke depan. Sebelum keluar, dia menyiapkan ember, jadi penampilannya sedikit terkendali. Kalau tidak, Xiao Yan membawa banyak wanita, dan yang lainnya tidak akan tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu bagaimana adik kecil ini dipanggil. Song Yue secara alami adalah orang dengan mata yang sangat tajam. Ketika beberapa orang mendarat, Song Yue samar-samar menebak bahwa dia bermaksud membantu mereka, dan segera bertanya. Perasaan orang-orang ini di depan Song Yue kuat dan lemah. Orang terkuat adalah Xiuqi, tetapi Xiuqi ditutupi oleh Doji, jadi Song Yue tidak mengenalinya. Reputasi yang lain jauh lebih rendah daripada Xiuqi, dan Song Yue bahkan tidak mengetahuinya. Namun, hanya dengan mengandalkan perasaan pertama ini, Song Yue tahu bahwa kekuatan Xiao Yan tidak terduga, dan kekuatan Xiuqi bahkan mirip dengan miliknya. Adapun yang lainnya, kekuatan mereka sama-sama luar biasa. Song Yue, murid Jiu Jianxian di Wan Jianmen, ini tunanganku Hong Qian. Kami datang kali ini untuk pergi ke reruntuhan. Hanya saja tunanganku sangat peka terhadap roh yang sembrono ini. Aku kebetulan melihat bahwa yang mulia menelan pil obat itu berguna, jadi aku ingin meminta satu. Song Yue Bin dengan sopan dia berkata, menunggu jawaban Xiao Yan setelah berbicara, dan bunga merah di tangannya memberikan senyuman hangat. Ada orang bodoh seperti itu dalam hidup, apalagi yang bisa kuminta. Eliksir, pil obat ini tidak murah. Dan kita semua pergi ke reruntuhan bersama-sama. Jika aku tidak memberikannya, aku khawatir akan ada satu pesaing yang berkurang. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Yang mulia, aku akan memberimu imbalan yang memuaskan. Song Yue mendengar kata-kata itu, dan segera menjadi bingung ketika dia khawatir, dan buru-buru berkata. Xiao Yan, hanya 5 orang yang masuk kali ini untuk menjelajahi reruntuhan, dan Jiu Jianxian adalah salah satunya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O. Hi gelombang 8, gelombang M. Dan dengan kekuatannya, aku khawatir sangat mungkin untuk masuk jauh ke kedalaman reruntuhan, jadi wajar saja jika mengetahui banyak informasi, kamu bisa melakukan ini seperti ini. Xiuqi mendengar kata-kata itu, dan segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk transmisi suara. Xiuqi dan Song Yue adalah kenalan lama. Bagaimanapun, keduanya sama-sama berbakat, dan mereka berdua adalah perwakilan generasi muda dari sekte masing-masing. Ada alasan bagi Xiuqi untuk melakukan ini. Bagaimanapun, Xiuqi dan Song Yue adalah pesaing pada saat yang sama. Xiuqi senang melihatnya berdarah deras, dan Xiao Yan telah memberitahu Xiuqi tentang berita hidup dan mati. Jika Anda ingin Xiao Yan membantu Yueru mendapatkan warisan lengkap dengan sepenuh hati, saya khawatir masalah hidup dan mati harus diselesaikan, itulah sebabnya Xiuqi berbicara. Hitam, ketika Xiao Yan menerima transmisi suara tiba-tiba dari Xiuqi Ze, dia langsung mengutuk diam-diam. Hadiah, tentu, baru saja saya memasuki reruntuhan, dan saya tahu sedikit informasi.
Kamu ceritakan saja informasi yang kamu tahu, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Kamu, melihat ini, Song Yue sedikit marah, tetapi sesaat kemudian, dia menoleh dan melihat orang di lengannya kesakitan, dan segera menyerah. Aku tidak bisa memberitahumu semua informasi yang aku tahu. Dan jika aku memberitahumu, apa yang akan kamu lakukan jika aku mengatakan omong kosong? Song Yue bukan orang bodoh, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan begitu diperhitungkan? Sederhana saja, aku akan menanyakan beberapa informasi kepadamu, dan jika kamu tahu satu, aku akan memberimu pil obat. Xiao Yan juga tahu bahwa ini tidak realistis, jadi dia mundur selangkah. Itu bernilai beberapa dolar, dan jika bisa ditukar dengan informasi yang akurat, itu yang terbaik. Baiklah, kamu bisa bertanya. Song Yue segera mengangguk setelah mendengar ini. Apa sebenarnya yang ada di reruntuhan kali ini? Xiao Yan bertanya, aku tidak tahu apa yang ada di reruntuhan kali ini, satu-satunya hal yang bisa kukatakan padamu adalah, kali ini reruntuhannya cukup aneh, berdasarkan hasil penyelidikan tuanku, tampaknya ada orang yang tinggal di reruntuhan itu, jadi kemungkinan besar ada manusia di dalamnya. Dan aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa di dalam reruntuhan kali ini, ada 3 pulau di atas lautan. Song Yue berkata satu demi satu. Song Yue, maukah kau? Hong Qian menggertakkan giginya dan berkata setelah mendengar Song Yue mengatakan begitu banyak hal dalam satu tarikan napas. Bagaimanapun, hanya mereka berdua yang mengetahui informasi ini, dan yang lainnya tidak. Tidak apa-apa, mereka akan tahu tentang pil obat cepat atau lambat. Song Yue menghibur. Faktanya, Song Yue juga orang yang cerdas. Hanya dari barisan besar Xiao Yan dan kelompoknya, Song Yue tahu bahwa orang-orang ini adalah murid dari Sekte Super saat ini, sedangkan Sekte Super mana Song Song berada. Yue tidak tahu. Oleh karena itu, jika Song Yue mengatakan beberapa berita yang tidak relevan tanpa pandang bulu, aku khawatir Hong Qian akan menderita. 3 pulau di atas lautan. Apakah ada peninggalan manusia? Xiao Yan terkejut ketika mendengarnya. Orang ini benar. Xiuqi mengangguk kepada Xiao Yan. Di mana semangat juang di reruntuhan? Xiao Yan bertanya. Aku tidak tahu di mana semangat juang itu berada. Menghadapi pertanyaan Xiao Yan, Song Yue langsung menolak. Meskipun gurunya memang masuk jauh ke dalam reruntuhan di awal gelombang, dia juga merasakan adanya semangat juang. Mengenai lokasi spesifiknya, dia tidak tahu. Itu, ada ramuan obat yang disebut api hidup dan mati, tahukah kamu? Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba bertanya, api hidup dan mati, untuk apa kamu menginginkannya? Itu adalah sesuatu yang merusak, belum lagi aku sekarang adalah Kaisar Dou Bintang 7. Aku khawatir Kaisar Dou Bintang 8 yang sebenarnya tidak akan berani terkontaminasi. Song Yue berkata dengan sedikit ketakutan. Jadi kamu tahu, Xiao Yan berkata, sambil tersenyum. Aku tahu, tapi untuk berjaga-jaga, kamu harus memberiku obatnya terlebih dahulu. Kata Song Yue, baiklah. Melihat ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba melemparkan sebotol pil obat ke Song Yue, lalu menunggu mereka. Meskipun ada 2 Kaisar Dou Bintang 7 di depan mereka, jika ada sedikit perubahan, Xiao Yan percaya bahwa kelompok orang ini dapat menjaga mereka. Apakah lebih baik? Song Yue buru-buru mengambil pil obat dan segera memberikannya kepada Hong Qian. Begitu Hong Qian meminumnya, dia merasakan ki yang tak terkendali di tubuhnya tertahan, dan wajahnya berangsur-angsur memerah. Jauh lebih baik, Hong Qian terbatuk keras, dan kemudian perasaan lemah itu menghilang. Yang mulia juga orang yang dapat dipercaya. Adapun api kehidupan dan kematian yang Anda butuhkan, ini adalah pulau terkecil di antara ketiga pulau itu. Song Yue melihat bahwa kulit Hong Qian telah membaik, dan dia segera berbicara. Ada 2 lagi pada pukul 7 dan 8, pulau terkecil di antara ketiga pulau itu. Xiao Yan bertanya dengan sedikit terkejut. Benar, tapi aku akan memberitahumu demi manfaat pil obatmu. Api kehidupan dan kematian bukanlah sesuatu yang bisa kau sentuh. Benda itu terlalu merusak. Song Yue juga mengingatkan. Ya, ayo pergi. Xiao Yan setuju dengan lembut. Mengenai apa yang dikatakan Song Yue tadi, Xiao Yan tentu saja mempercayainya. Bagaimanapun, Xiao Yan telah memantau Song Yue dengan kekuatan jiwanya. Jika Song Yue mengatakan sesuatu, maka kekuatan jiwanya pasti akan berfluktuasi. Xiao memperhatikan. Ayo pergi. Melihat bahwa tujuan mereka sekarang tercapai,
Siuki dan kelompoknya tidak ragu-ragu, dan langsung pergi ke reruntuhan. Ayo pergi juga. Melihat bahwa sekelompok orang telah mundur, Song Yue segera mendukung Hong Qian dan berkata, "Aneh, bagaimana aku bisa merasakan aura yang familiar dari wanita itu?" Hong Qian menatap tempat di mana Siuki menghilang, dan berbicara perlahan. Yang terkuat dari sekte masing-masing pasti saling mengenal, jadi mereka merasakannya. Lupakan saja, Qianer, ayo kita pergi dulu. Reruntuhan juga akan dibuka, kata Song Yue, dan kemudian mereka berdua menuju reruntuhan. Dengan berakhirnya episode ini, saat ini di sekitar reruntuhan, sudah ada lautan manusia. Di antara kerumunan, ada banyak murid dari 9 sekte super, dan ada beberapa murid sekte yang tidak dikenal lainnya, mencoba untuk dengan keberuntungan besar di reruntuhan ini, ia membubung ke langit. Di pinggiran reruntuhan, ada gunung, dan pintu masuk reruntuhan tampaknya berada di suatu tempat di pegunungan. Apakah orang-orang dari Wan Jianmen belum datang? Seorang pria berkata dengan suara berat di luar reruntuhan. Pria ini adalah Hua Lexin dari rumah boneka. Situasi Hua Lexin saat ini sangat buruk. Reruntuhan ini berbeda dari reruntuhan sebelumnya. Meskipun reruntuhan sebelumnya memiliki segel, mereka hanya menyegel pintu masuk, tetapi kali ini, warna segel reruntuhan menyebar ratusan kilometer di sekitar reruntuhan. Pada saat ini, kerumunan orang ini berada di tengah reruntuhan yang dalam, jadi penolakan segel terhadap mereka cukup besar. Tetapi satu hal yang beruntung adalah tidak akan ada Kaisar Dou Bintang 8 di reruntuhan kali ini, dan bahkan Kaisar Dou Bintang 7 yang sempurna akan ditekan, jadi sekte masing-masing tidak mengirim sekte yang kuat, tetapi hanya mengirim murid sekte. Hua Lexin, apa yang membuatmu cemas? Yang lain, sebagai kepala 9 sekte super, tentu saja memiliki kesombongan mereka. Bukankah itu penyendiri sepertimu? Tepat ketika Hua Lexin sedang berjuang karena segel reruntuhan, seorang pria di sebelahnya bertanya dengan tidak puas. Pria ini mengenakan pakaian mahal, dan orang-orang fana tahu sekilas bahwa mereka pasti bukan orang biasa. Qi Haoxing. Hua Lexin mendengar kata-kata itu, dan segera mengarahkan pandangannya ke pria itu, tetapi berseru. Hua Lexin juga sedikit takut pada Qi Haoxing. Bagaimanapun, di belakang yang terakhir adalah keluarga kerajaan Xuanling, dan orang ini tidak lebih lemah darinya. Kalian benar-benar berhasil menembus tahap awal Kaisar Dou Bintang 7. Saat berikutnya, Qi Haoxing berhasil menembus dan menemukan sesuatu yang luar biasa. Satu sama lain, Hua Lexin mendengar kata-kata itu, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Qi Haoxing. Bagaimanapun, ketika mereka berdua masih menjadi Kaisar Petarung Bintang 5, mereka bertarung, dan berakhir dengan seri di antara keduanya, jadi pertemuan sekarang secara alami adalah apa yang disebut pertemuan musuh. Sangat merah, berhentilah membuat masalah. Tepat ketika Qi Haoxing hendak berbicara, Qi Haoran berbicara sedikit. Ada apa? Mari kita tunggu sampai reruntuhan dibuka. Qi Haoran melirik adik laki-lakinya dan berkata, "Oke, setelah memasuki reruntuhan, aku pasti ingin kamu hidup daripada mati." Setelah Qi Haoxing selesai berbicara, dia langsung terdiam. Ketika beberapa orang mendengar kata-kata itu, mereka langsung terdiam. Orang-orang dari Istana Kuno Desolate ada di sini. Entah siapa yang mengucapkan sepatah kata, lalu semua orang melihat dua sosok yang sangat kuat dan kokoh berjalan perlahan, dan sepertinya setiap langkah yang mereka ambil mengguncang gunung. Ayo pergi, pintu masuk ke reruntuhan kali ini, aku khawatir butuh kekuatan 9 sekte super kita untuk membukanya. Di tempat lain, Feng Hong dari Aula Kuno Desolate membawa Du Chun ke reruntuhan. Xiao Yan, aku tidak tahu bagaimana keadaanmu. Sejak aku bergabung dengan sekte, aku telah menggandakan latihanku, dan kau selalu menjadi target yang ingin kukalahkan. Di belakang Feng Hong, ada Du Chun, yang sangat berotot. Saat ini, Du Chun tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan aura ini telah mencapai tingkat tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6. Sosok Dan Gu juga ada di sini. Itu sebenarnya Meng Fei. Orang ini masih muda dan kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar Pertarungan Bintang 7, dan bahkan teknologi pemurniannya telah mencapai level Kaisar tingkat kedua. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bakat ini terlalu menakutkan. Di antara kerumunan, beberapa orang terus berbicara dengan suara pelan. Saudara Fei, apakah ini relik? Ini benar-benar pertempuran besar. Di belakang Meng Fei,
seorang kolektor obat muda dengan kotak obat di punggungnya berkata perlahan. Ya, apakah kamu tidak melihatnya? Sosok yang disebut Feige menjawab, namun, kebanggaan di alisnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Orang-orang dari Sekte Racun, orang yang cantik sekali. Namun, sesaat kemudian, Meng Fei tiba-tiba melihat dua gadis muda di tengah kerumunan, dan matanya langsung berbinar. Kedua wanita itu mengenakan pakaian biru, dan pinggang mereka diikat sempurna oleh seikat ikat pinggang biru, yang menggambarkan tubuh mereka yang penuh. Kakak senior, kami di sini. Wanita Linzu berkata perlahan. Jaga matamu. Namun, sesaat kemudian, wanita di samping Linzu memancarkan niat membunuh yang mengerikan terhadap Meng Fei. Sangat kuat, kekuatan wanita ini mungkin sebanding dengan Dou di bintang 7 tingkat menengah. Seperti yang diharapkan dari Sekte Racun Gelombang, beberapa orang bermata tajam yang hadir langsung berkata. Kakak tertua dari Sekte Racun. Meng Fei berkata dengan serius. Namun, sesaat kemudian, aura yang sangat tirani muncul, diikuti oleh suara yang dikenalnya. Nona Wudu, apa kabar? Sebuah suara yang dikenalnya terdengar perlahan. Song Yue, wanita di samping Linzu sedikit terkejut. Suara itu, begitu akrab, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Sudah lama aku tidak melihatnya. Aku tidak menyangka kalau kekuatan gadis 5 racun itu sudah menembus tahap tengah Dou di bintang 7. Tampaknya pemenang terbesar dari reruntuhan ini mungkin adalah gadis 5 racun. Saat suara itu jatuh, Song Yuexiang muncul dengan Hong Qian di pelukannya, di hadapan orang banyak. Itu Song Yue, murid tertua Wan Jianmen. Bagus, jangan berpikir bahwa dia hanya memiliki kekuatan di tahap awal Kaisar Dou bintang 7, tetapi dengan niat pedangnya, aku khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik sejati di tahap tengah Kaisar Dou bintang 7 dapat mengatasinya. Beberapa tokoh terus berkata, satu sama lain, 5 racun setuju dengan lembut, dan kemudian membawa Lin Zu ke arah reruntuhan. Sekarang, di antara sekte-sekte super, hanya orang-orang dari Paviliun Wanhua dan Paviliun Fenxiang yang belum datang. Meng Fei melihat sekeliling dan menemukan bahwa di antara 9 sekte super, Aula Api Penyucian tidak berpartisipasi karena kekhususannya, dan Solomon Gunis sendirian, dan Gu sendiri, Feng Hong dan Du Chun di Istana Kuno yang sunyi, Lin Zu dan Wu Du di Sekte Racun, Song Yue dan Hong Qian di Sekte Wanjian, Bu Bingsui, kakak kedua Qi dari keluarga kerajaan Xuanling, Hua Lei di jantung rumah boneka, sudah sampai. Xiao Yan dan yang lainnya tentu saja sedikit melambat. Namun, dalam hal jumlah dan kekuatan keseluruhan, tim Xiao Yan adalah yang paling menonjol. Pemimpinnya, Xiu Qi, memiliki kekuatan Kaisar Dou bintang 7 di tahap awal, dan meskipun Yue Ru hanya Kaisar Dou bintang 5, tetapi sebagai pewaris, kekuatannya dalam relik ini pasti akan sangat meningkat. Jadi itu tidak dapat disimpulkan dengan akal sehat, ditambah Qin Xin kekuatan Kaisar Dou bintang 6 yang sudah meninggal. Qin Xin memiliki banyak kartu truf, jadi itu bukan beban, dan meskipun kekuatan Mu Yingying juga berada di Kaisar Dou bintang 6 yang sudah meninggal, tetapi dengan Seng Yan, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan meskipun kekuatan Leng Fuyao hanya di tahap tengah Kaisar Dou bintang 6, tetapi lebih unggul dalam kekuatan jiwa dan teknologi pemurnian, dan memiliki efek ajaib pada saat-saat kritis. Meskipun Mu Feng terakhir cukup lemah, dia tahu teknik yin yang dan gosip, jadi tim ini dapat dikatakan sebagai pemenang warisan terbesar. Datang, apakah itu orang-orang dari Paviliun Pembakaran Dupa dan Paviliun Wanhua? Tidak ada desas-desus bahwa hubungan mereka antara kedua paviliun itu tidak baik, bagaimana mereka bisa berkumpul sekarang? Ada banyak orang di sekitar pintu masuk reruntuhan, dan mereka segera berbicara. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu? Jiwa Xiao Yan kuat, dan begitu dia merasakannya, dia menemukan bahwa banyak kekuatan yang sangat tidak jelas bercokol di pintu masuk reruntuhan, jelas menunggu sesuatu. Kali ini reruntuhan dibuka, mereka yang melampaui kesempurnaan Kaisar Dou bintang 7 akan sepenuhnya ditekan, jadi kali ini reruntuhan dibuka, dan kita membutuhkan beberapa sekte super untuk bergabung. Xiu Qi menjelaskan, yah, kita seharusnya hilang, ayo pergi. Dan aku bisa merasakan bahwa segelnya perlahan melemah. Jelas ini saat yang tepat untuk membuka reruntuhan. Xiao Yan mengatakan sesuatu dan berjalan menuju pintu masuk reruntuhan bersama seorang pria dan 5 wanita. Xiao Yan membawa kelima wanita itu, meskipun penampilan mereka ditutupi oleh douji, tetapi orang yang cerdas dapat melihat bahwa kelima wanita itu memiliki kecantikan mereka sendiri. Selain itu,
Xiao Yan sangat rendah hati dan menyembunyikan auranya, jadi dia tidak peduli dengan minat orang-orang memiliki pikiran buruk. Nak, serahkan wanita-wanita ini di belakangmu untuk mencegahmu mati. Seorang pria yang tampaknya kekar menghentikan Xiao Yan dan yang lainnya untuk bergerak maju. Aku datang. Melihat ini, Leng Fuyao berkata dengan bersemangat. Minggir. Xiao Yanli mengabaikan pria itu dan berkata dengan dingin. Nak, kurasa kau sedang mencari kematian. Karena kau mencari kematian, maka kau tidak bisa menyalahkanku. Setelah selesai berbicara, pria kekar itu mengangkat pedang besar di tangannya, menambahkan kekuatan tahap tengah Kaisar Do bintang 6 miliknya, dan menebas ke arah dahi Xiao Yan. Pukulan yang sangat kejam, jika mengenai Xiao Yan, aku khawatir kepalanya akan jatuh ke tanah dalam sekejap. Beberapa orang dengan kekuatan rendah yang hadir tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Bisakah kau melihat seberapa kuat orang ini? Qi Haoxing bertanya kepada saudaranya. Dari informasi yang diberikan kepada mereka oleh Raja Xuanling, mereka tahu bahwa orang ini adalah Xiao Yan, yang sekarang sedang berkembang pesat dan terkenal di Paviliun Fenxiang. Hanya memecahkan rekor kultivasi Tong Tianhe dan memperoleh tubuh abadi, ditambah lagi dikatakan bahwa kultivasinya telah berhasil dalam harta karun aula kemanusiaan, hal semacam ini sudah cukup bagi kedua saudara Qi Haoxing untuk memperlakukan mereka dengan serius. Aku tidak tahu, orang ini sangat kuat. Qi Haoran berkata sedikit. Pada saat yang sama, beberapa murid sekte super lainnya juga berspekulasi tentang kekuatan Xiao Yan dan 5 wanita di sekitarnya. Apakah Xiao Yan ini masuk ke reruntuhan atau hanya bersenang-senang, dan benar-benar membawa 5 wanita? Melihat ini, yang lain langsung merasa iri. Sabu, mari kita bicarakan tentang Xiao Yan. Menghadapi serangan pria kekar itu, Xiao Yan berjalan mendekat sambil bergumam, bahkan tanpa mengangkat tangannya. Saat berikutnya, pria itu menghilang begitu saja. Menghilang. Ketika Du Chun melihat Xiao Yan, dia secara alami merasakan kekuatan Xiao Yan yang kuat, tetapi dia terkejut saat berikutnya. Itu tidak menghilang, itu langsung dibunuh oleh orang itu. Di samping Du Chun, Feng Hong berkata, membunuh seketika, apakah dia tidak takut menimbulkan masalah? Du Chun segera bertanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Hehe, orang-orang di Paviliun Dupa terbakar tidak pernah takut pada masalah. Feng Hong tersenyum seolah mengingat sesuatu. Siapa lagi? Xiao Yan menepuk telapak tangannya, dan kemudian berkata dengan manusiawi kepada hadirin. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera tahu bahwa Xiao Yan adalah karakter yang kejam, dan segera mundur. Ayo pergi. Ingat, jika orang tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Xiao Yan perlahan melangkah maju dan berkata kepada beberapa orang di belakangnya. Leng Fuyao berpikir, Hua ini jelas berbicara pada dirinya sendiri. Yueru dan Mu Yingying mengangguk sedikit ketika mereka melihat ini. Mereka semua tahu orang macam apa Xiao Yan itu. Dan Xiuqi diam-diam terkejut di dalam hatinya, anak baik, jika sudah waktunya untuk bertindak, itu sama sekali tidak ambigu. Xiuqi tentu saja tidak akan memperhatikan si idiot tadi. Apakah ini pintu masuk ke reruntuhan? Xiao Yan dan kelompoknya perlahan-lahan datang ke pintu masuk reruntuhan, menatap pintu masuk reruntuhan dengan linglung. Pintu masuk ke reruntuhan itu hanya berupa ruang kecil dan tampaknya bukan pintu masuk terakhir. Ini hanya lorong untuk masuk. Pintu masuk yang benar-benar perlu kita buka ada di lorong ini. Tepat ketika Xiao Yan bingung, Song Yue perlahan muncul bersama Hong Qian dan langsung berkata, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah Xiao Yan dari Burning Incense Pavilion. Song Yue tersenyum dan langsung berkata, hehe, menghadapi Song Yue yang begitu baik, Xiao Yan juga tersenyum. Bagaimana orang ini bisa memiliki hubungan yang begitu baik dengan Wan Jianmen? Beberapa murid sekte super terus mengingat dalam benak mereka. Kesombongan dan kekuatan Song Yue terlihat jelas bagi semua orang. Xiao Yan ini bisa begitu akrab dengannya, pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui. Baiklah, semuanya, aku tahu mengapa semua orang datang ke sini hari ini. Tetapi sebelum memasuki reruntuhan, kita masih membutuhkan murid-murid sekte super kita untuk membuka pintu masuk ke reruntuhan untuk semua orang gelombang jadi. Orang-orang yang tidak relevan, silakan tinggalkan Sanli. Song Yue dan Xiao Yan menyapa, dan segera melangkah ke udara, dan berkata kepada kerumunan orang di sekitar mereka. Apa, kau benar-benar ingin kami mundur dari Sanli? Apa kau melakukan kesalahan? Kami tidak menerimanya. Mengikuti tindakan Song Yue,
para murid sekte kecil itu langsung menjadi tidak puas, dan suara mereka cukup keras. Siapapun yang menolak menerimanya, mati. Namun sesaat kemudian, pedang di belakang Song Yue mengeluarkan rengekan, dan kekuatan Song Yue di tahap awal 7 bintang Daudi juga tidak diragukan lagi terlihat. Bajingan sialan, melihat ini, kerumunan murid sekte kecil hanya bisa mundur sejauh 3 mil. Bagaimanapun, orang kuat 7 bintang Daudi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Semuanya, silakan, memasuki lorong, pintu masuk ke reruntuhan ada di dalam. Kali ini, aku harap semua orang akan bergandengan tangan untuk membuka segel. Setelah melakukan semua ini, Song Yuchai tersenyum dan berkata kepada murid sekte super yang tidak bergerak. Orang ini memang murid yang diajari oleh kepala sekte super. Xiao Yan tidak bisa tidak mengagumi pendekatan tajam Song Yue. Pergi, murid sekte super itu mendengar kata-kata itu, dan tanpa ragu-ragu, langsung masuk ke lorong itu. Bersama, kata Xiao Yan lembut, lalu semua orang langsung masuk. Ini, apakah ini pintu masuknya? Murid sekte super itu baru saja memasuki lorong itu, dan merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan dan kuat, tetapi saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli, jadi dia harus mengertakkan gigi dan terus maju. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang besi yang diukir dengan pola-pola indah muncul di depan semua orang dalam sekejap, dan di atas gerbang besi itu, sebuah formasi gosip yang mencolok berdiri di atasnya, memancarkan fluktuasi yang sangat berbahaya. Semuanya, hati-hati, gerbang besi ini sangat aneh. Song Yue memegang hongkian di tangannya, berdiri di depan, dan berkata kepada semua orang. Ini pintu masuk ke reruntuhan. Ketika beberapa murid sekte super lainnya mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menjadi terkejut. Saudara Fei, apakah kamu menemukan sesuatu? Adik laki-laki dengan kotak obat di punggungnya berkata kepada Meng Fei, jelas ingin tahu. Pria dengan kotak obat itu bernama Feng Ran. Dia adalah Daudi bintang 6 tahap akhir dan juga asisten Meng Fei, jadi Meng Fei tentu saja membawakannya reruntuhan kali ini. Ini sangat aneh. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa gerbang besi di pintu masuk reruntuhan yang disegel itu. Begitu kekuatan jiwaku menyentuhnya, gerbang itu langsung ditelan. Meng Fei mengerutkan kening, tampaknya dia belum pernah menemukan hal aneh seperti itu sebelumnya. Itu ditelan. Feng Ran terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan jiwa Meng Fei telah memasuki ranah alam kaisar. Jika kekuatan jiwa yang mengerikan seperti itu ditelan, gerbang besi ini tampak terlalu aneh. Mari kita lihat apakah yang lain sudah menemukan sesuatu. Setelah Meng Fei selesai berbicara, dia melihat ke arah yang lain. Kakak, apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Qi Haoxing bertanya kepada Qi Haoran. Dulu aku memintamu untuk membaca lebih banyak buku klasik, sekarang kamu sudah tahu cara menggunakannya. Qi Haoran melirik. Sekilas, kamu tahu aku tidak tertarik dengan hal-hal itu. Qi Haoxing berkata tanpa daya, kakaknya sudah membaca 4 buku dan 5 buku klasik, tetapi dia tidak bisa membacanya. Satu hal, segel di gerbang besi itu sangat aneh. Aku mencoba mengujinya dengan dendam, tetapi itu benar-benar ditelan. Setelah Qi Haoran selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada Qi Haoxing, dan keduanya tiba-tiba terdiam. Xiao Yan dan Qi Haoran telah menemukan sesuatu, tetapi dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Gerbang besi ini sangat aneh. Solomon Guni merasa getir di hatinya. Baru saja, dia mencoba menggunakan dendamnya untuk menjelajahi pola misterius di atas gerbang besi, tetapi dikejar oleh kekuatan yang sangat kuat dari gerbang besi. Kebencian jatuh di bawah kekuatan itu. Gerbang besi ini, Xiao Yan berdiri di sana tercengang. Entah mengapa, gerbang besi ini membuatnya merasakan deja vu. Xiao Yan tidak menggunakan dendam atau jiwa dan kekuatan spiritualnya, tetapi membiarkan pikirannya berkomunikasi dengan gerbang besi. Apa yang sedang dia lakukan? Melihat ini, Mu Yingying sedikit khawatir tentang Xiao Yan, dan segera bertanya kepada Xiao Yan. Jangan khawatir tentang itu. Yueru tampaknya menyadari bahwa Xiao Yan dan Mu Yingying memiliki hubungan yang tidak biasa sejak dia memasuki pavilion Fenxiang, dan langsung mendengus pada Mu Yingying. Xiao Yan diakui oleh ayahnya dan akan menjadi suaminya di masa depan. Dengan kepribadian Yueru yang kuat, dia pasti tidak akan membiarkan Mu Yingying berhasil. Kamu, ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu di mana dia telah memprovokasi Yueru. Tetapi ketika dia memikirkan perjanjian antara Xiao Yan dan Yueru, dia tidak kehilangan kesabarannya, tetapi melihat sekeliling. Mengikuti meditasi Xiao Yan,
Yueru tampak tenang, dan kemudian matanya sedikit tertutup, dan tanda misterius samar di dahinya perlahan berdetak. Pada saat ini, cahaya yang dipancarkan oleh tanda misterius di dahi Yueru persis sama dengan gerbang besi. Hanya saja Xiaoyan dengan cepat kembali normal, dan Yueru melihat bahwa Xiaoyan kembali normal, jadi dia tidak menahan diri dan segera bangkit. Bagaimana? Yueru bertanya dengan mendesak. Dia bisa merasakan bahwa tanda misterius di dahinya semakin panas, dan jelas bahwa reruntuhan itu benar-benar ada sebagai warisan sejati peribulan. Kurasa, aku tahu bagaimana benda ini rusak. Untuk sementara, mari kita lakukan ini. Xiaoyan sengaja membungkus transmisi suaranya dengan kekuatan jiwanya untuk mencegah orang lain mendengarnya. Meskipun Meng Fei dapat mendengarnya samar-samar, kekuatan jiwa Meng Fei tidak sekuat Xiaoyan, jadi tentu saja dia tidak mendengarnya. Tahu apa yang sedang dilakukan Xiaoyan? Apakah ini akan terlalu buruk? Setelah Leng Fuyao mendengar rencana Xiaoyan, dia langsung merasa khawatir. Awalnya, saya pikir Xiaoyan hanyalah orang yang tiran dan berbakat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu bersahaja ketika dia melakukan sesuatu. Mu Feng, apakah ada masalah? Xiaoyan bertanya segera setelah berbicara. Oke, tidak masalah. Untuk gosip, serahkan saja padaku. Meskipun aku tidak cukup kuat saat ini, aku masih bisa menghentikannya untuk beberapa saat. Setelah Mu Feng selesai berbicara, dia tertawa. Dan Xiaoyan segera mengangguk setelah mendengarkan jawaban Mu Feng. Mulai, Mu Feng bertanya dengan ragu-ragu. Tidak usah terburu-buru, biarkan mereka menemukannya untuk sementara waktu. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum perlahan, lalu Xiaoyan dan kelompoknya mulai mencari solusi. Kakak senior, apa yang kau temukan? Lin Zhu bertanya kepada kakaknya, 5 racun, dengan matanya yang bergerak. Aku khawatir itu ada hubungannya dengan pola misterius di atas gerbang besi jika aku ingin memecahkan pintu masuk reruntuhan. Wu Po ragu-ragu, lalu berbicara. Pola misterius. Lin Zhu mendengar kata-kata itu, dan segera mengarahkan matanya yang indah ke gerbang besi, tetapi dia melihat pola gosip di gerbang besi itu perlahan berputar. Baiklah, menurut kalian bagaimana cara membuka segel ini? Tidak lama kemudian, Song Yue melihat bahwa para murid sekte super di sini semuanya putus asa, dan segera angkat bicara. Mengapa kita tidak mencobanya? Xiaoyan melihat sekeliling dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang berdiri. Dia segera melangkah dan berkata, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Baiklah. Song Yue segera mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka juga telah menemukan beberapa petunjuk, masih terlalu dini untuk memecahkannya. Segel gerbang besi ini tercatat di paviliun dupa pembakaran kita, jadi tidak sulit untuk membukanya, tetapi jika kita memecahkannya, kekuatan paviliun dupa pembakaran dan Wanhua kita saja jelas tidak cukup. Xiaoyan menatap kain itu. Gerbang besi misterius yang penuh dengan gosip, Wei Wei berkata. Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, para ahli sekte super ini tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri saat ini. Awalnya, mereka semua ingin menjadi belalang sembah yang menangkap jangkrik dan burung oriole, tetapi sekarang, saya khawatir mereka hanya bisa bergabung. Mari kita bergabung. Biarkan saya fokus pada paviliun pembakaran dupa dan paviliun Wanhua, dan mencurahkan semua kekuatan kalian ke gerbang besi. Selebihnya, saya akan bertanggung jawab untuk membuka segelnya. Bagaimana menurut kalian? Kata Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa melakukannya, kalian akan kehilangan terlalu banyak, dan itu akan menghambat jalan masuk kita ke reruntuhan. Xiuqi melepaskan ember, tentu saja mereka mengetahuinya. Saudari Xiuqi, siapa yang akan masuk neraka jika saya tidak masuk neraka? Kata Xiaoyan dengan ekspresi yang agak menyakitkan. Setelah mengatakan itu, kelompok Xiuqi dan Xiaoyan hampir tidak tertawa, tetapi untungnya mereka menahan diri. Sudah terbentuk, para ahli sekte super lainnya mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Mari kita mulai, kata Xiaoyan, lalu Mu Feng duduk dengan kaki disilangkan, dan kemudian lingkaran dendam biru tua muncul di sekujur tubuhnya. Dia terus menggumamkan sesuatu, jelas-jelas memecahkan formasi gosip di atas gerbang besi. Tembak, melihat Xiaoyan begitu dapat dipercaya gelombang, orang-orang kuat lainnya segera tidak ragu-ragu, dan semua kekuatan mereka mengalir ke gerbang besi. Dan dengan masuknya begitu banyak murid sekte super, gerbang besi memancarkan ledakan ketakutan,
Tepat ketika gerbang besi hendak melahap kekuatan besar itu, Mu Feng tiba-tiba berteriak, "Hancurkan untukku." Begitu suara itu jatuh, kekuatan misterius yang tampaknya persis sama dengan Tiamen tiba-tiba melesat ke arah Tiamen di telapak tangan Mu Feng. Dan dengan Mu Feng seperti ini, ada celah yang sangat lemah di gerbang besi. Segelnya terbuka, semuanya masuk. Seseorang mengatakan sesuatu, dan tiba-tiba lorong itu menjadi kacau. Namun, sesaat kemudian, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan. "Semuanya, aku minta maaf." "Silakan." Setelah Xiao Yan selesai berbicara, cahaya perak muncul di bawah kaki Xiao Yan dan kelompoknya, dan saat berikutnya, semua orang langsung menghilang. Tidak bagus. Ki Haoran tampaknya menyadari sesuatu, lalu berteriak keras, dan kemudian ki bertarungnya yang menyilaukan menyerang celah kecil di atas gerbang besi. "Bajingan sialan!" Ki Haoran memarahi dengan dingin setelah pukulan pertama gagal, dan kemudian jalan kembali damai, dan gerbang besi kembali normal. "Shift ke-6 ada di sini." "Bajingan sialan!" Suara kesal Ki Haoran bergema di lorong ini. Saat berikutnya, serangan Ki Haoran gagal, dan Xiao Yan dan kelompoknya juga menghilang. Anda tidak perlu memikirkannya, Xiao Yan dan kelompoknya pasti telah memasuki reruntuhan melalui celah tadi. Orang ini masih memiliki beberapa kemampuan. Song Yue tidak merasakan apa-apa, lagi pula, Xiao Yan juga orang yang memiliki kemampuan. Sekarang, saya khawatir kita hanya bisa menghancurkan segel ini bersama-sama. Meskipun itu akan menghabiskan banyak semangat juang, ini adalah satu-satunya cara. Kata Ki Haoran tiba-tiba. "Aduh, saya tidak bisa memikirkan orang-orang itu." Banyak murid sekte super menghela nafas. "Lakukan, tidak akan ada apa-apa jika terlambat." Ki Haoran mendengus dingin, lalu memimpin, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Bum bum bum. Ketika kelompok lain melihat ini, mereka tidak melihatnya, dan mulai melakukannya. Meskipun tindakan Xiao Yan tidak baik dan benar, tetapi dalam situasi tadi, jelas bahwa Xiao Yan tahu bahwa mereka semua diam-diam telah pergi, jadi mereka tidak melakukan yang terbaik, jadi tindakan Xiao Yan masuk akal. Bum bum bum. Saat para murid sekte super yang hadir tidak lagi bersembunyi dan bersembunyi, kekuatan mereka dilepaskan, dan gerbang besi yang kokoh tiba-tiba runtuh, dan bahkan formasi gosip di atas gerbang besi itu bergolak. Bagaimanapun, susunan gosip ini dilemparkan oleh Xiao Yan dan yang lainnya, dan sekarang tidak dapat dikatakan bahwa mereka tidak dapat menahannya lama-lama. Itu tidak cukup. Ki Haoran mendengus dingin, meningkatkan kekuatannya. Dengan Ki Haoran yang memimpin, yang lain menggertakkan gigi mereka satu demi satu, dan kekuatan mereka meningkat tajam. Dan dengan kekuatan yang begitu besar dituangkan ke dalam gerbang besi itu akhirnya tidak dapat menahannya, dan suara, bang, berubah menjadi bubuk di bawah kekuatan yang kuat. "Masuk." Ketika Ki Haoran melihat segel gerbang besi terbuka, dia tidak ragu-ragu, dan tiba-tiba menyapu reruntuhan. Melihat ini, para ahli dari sekte super lainnya tidak ragu untuk melangkah langsung ke reruntuhan. Sabu-sabu. Saat gerbang besi hancur, seluruh reruntuhan sepenuhnya terekspos di depan banyak orang, dan semuanya langsung memerah dan tersapu ke reruntuhan. Pada saat ini, reruntuhan akhirnya terbuka sepenuhnya, dan semakin banyak orang berdatangan ke dalamnya. Adapun siapa yang akan mendapatkan keberuntungan besar terakhir, tidak diketahui. "Hei, Xiao Yan, kamu benar-benar melakukan apa yang kamu lakukan tadi." Xiao Yan dan kelompoknya memasuki reruntuhan terlebih dahulu. Tiba-tiba Mu Feng tertawa, dan setelah berbicara, dia tidak lupa mengacungkan jempol pada Xiao Yan. "Ini benar-benar salahku, tidakkah kau sadar bahwa mereka semua bermain dengan belalang sembah untuk menangkap jangkrik dan burung oriole? Tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini." Xiao Yan tertawa. "Ayo pergi, sekarang setelah kita memasuki reruntuhan, kita harus pergi mencari api kehidupan dan kematianmu terlebih dahulu, lalu pergi ke aula utama untuk mengambil warisan." Xiu-Xiu berkata dengan suara yang dalam. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah orang-orang itu akan memimpin dalam warisan? Meskipun Xiao Yan sangat membutuhkan hidup dan mati, dia masih khawatir. "Jangan khawatir, aku memiliki rune warisan di tubuhku, warisan itu tidak mudah didapat, dan kami merasa bahwa pasti ada orang yang menakutkan menunggu di sekitar kekuatan warisan, kekuatan orang itu juga lebih kuat dari kakak perempuan." "Jauh," Yueru berkata sedikit, "terlalu kuat."
Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kekuatan Si Yuqi ini berada di tahap awal dari 7 bintang Daodi. Jika dia lebih kuat dari orang ini, maka aku takut. Ayo pergi. Xiao Yan selesai berbicara, tanpa ragu-ragu, dia langsung menyapu. Xiao Yan dan kelompoknya baru saja memasuki reruntuhan melalui celah gerbang besi, dan tiba-tiba merasakan aura kuno yang luar biasa di reruntuhan. Jika bukan karena perlindungan kekuatan jiwa Xiao Yan, mereka jelas harus ditekan. Namun, aneh untuk mengatakan bahwa sejak reruntuhan masuk, Xiao Yan dan yang lainnya masih berada di lorong ruang putih, dan lorong ruang itu tidak tahu kemana arahnya. Lorong ini harus dihubungkan ke ruang dalam reruntuhan, ikuti cahayanya. Xiao Yan merasakannya dan menyadari bahwa itu adalah akhir setelah beberapa saat, dan segera berkata. Ya, ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka segera mengangguk. Setelah beberapa saat, mata semua orang tiba-tiba berbinar. Itu pintu keluar, Mu Feng memanggil lebih dulu. Hati-hati, begitu Mu Feng selesai berbicara, dia tiba-tiba menyebutkan kecepatannya dan berjalan langsung menuju mulut cahaya, tetapi Xiao Yan merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata. Ibu, Mu Feng sangat bersemangat, tetapi saat berikutnya, Mu Feng merasakan matanya menyala, tubuhnya menjadi ringan, dan dia tampaknya tidak menginjak apapun, dan dia tiba-tiba berteriak. Biarkan kamu berhati-hati. Xiao Yan dengan cepat meraih kerah baju Mu Feng dan segera berkata. Tempat apa ini? Melihat Xiao Yan dengan kuat memegang dirinya sendiri, Mu Feng segera mengalihkan pandangannya keluar. Mu Feng melihat bahwa mereka berada di atas langit saat ini, dan di bawah kaki mereka, ada lorong ruang angkasa, dan di bagian bawah mereka, ada lautan biru yang besar. Lautan biru. Xiao Yan melihat Mu Feng selesai berbicara, lalu dahinya sedikit menyimpang dari lorong ruang angkasa, melihat ke bawah sana. Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Karena saat ini, yang menarik perhatian Xiao Yan adalah lautan biru tanpa batas. Suara tamparan uang yang dikarang begitu keras, lautan yang begitu luas, dan kolam Kaisar Xuanling yang pernah dikunjungi Xiao Yan sebelumnya, benar-benar berbeda. Di masa lalu, dikatakan bahwa kolam Kaisar Xuanling berukuran beberapa ribu zang, jadi saat ini lautan luas di bawah Xiao Yan dan yang lainnya memiliki luas ratusan ribu zang. Apa itu? Setelah beberapa saat terkejut, mata Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada 3 pulau besar yang tergantung di atas lautan biru. Ketiga pulau itu perlahan terhubung satu sama lain, seolah-olah ada sesuatu yang menyatukan mereka dengan kuat gelombang dan di kaki ketiga pulau itu, ada lautan yang luas, dan ketiga pulau itu mengapung di lautan. Mereka jelas tidak tahu alasan spesifiknya. Pulau di timur adalah yang terkecil, dan samar-samar aku merasa ada fluktuasi api, dan api kehidupan dan kematian seharusnya ada di sana. Mu Yingying meremas dahi dan berkata kepada Xiao Yan. Aku merasakannya. Xiao Yan sedikit setuju. 3 pulau, 2 besar dan 2 kecil, tersusun dalam bentuk sebuah karakter, dan Xiao Yan tampaknya merasakannya. Dari ketiga pulau ini, tampaknya 2 di antaranya ada secara khusus untuk melindungi 1 pulau. Aneh, di mana? Sesuatu tampaknya memanggilku. Entah mengapa, Yueru perlahan memegang pulau teratas dari 3 glif pulau dan bergumam, dan pada saat yang sama, rune misterius di dahi Yueru menjadi semakin terang. Di paling kiri karakter, pulau terkecil tampaknya menjadi tempat api kehidupan dan kematian berada, dan di paling kanan karakter, tampaknya sangat ganas, mungkin tempat semangat juang berada. Dan pulau di bagian atas glif memiliki niat membunuh yang tersembunyi, dan ada penampilan ungu samar, di mana itu seharusnya menjadi tempat warisan. Xiao Yan berbicara perlahan, hati-hati. Tepat ketika Xiao Yan dan kelompoknya memperhatikan lautan dan 3 pulau di bawah langit, Si Yuqi tiba-tiba angkat bicara. Sebelum semua orang sempat bereaksi, saluran ruang angkasa itu tiba-tiba menghilang, dan Xiao Yan beserta rombongannya jatuh ke arah Wang yang dengan kecepatan jatuhnya komet. Keempat kecepatan itu secepat kilat. Hari ini pukul 10.